RT dan Pak Emin. Karena nanti kita ada Pak Emin yang sepakat kita di sini. Karena biasanya Pak Emin juga peran Pak Emin sama Pak RT serta karena banyak yang pada sudah katakan bahwa tanah itu sudah sah kita beli loh. Padahal itu sudah boleh yang melewat sawah, tapi karena memang kita ambil meter lagi, kita berusaha lagi mungkin kan agak lebih lama. Karena tempat kita cepat, sudah jalan yang ada aja kita pakai dulu. Bagaimana caranya? Itu ada apa sih kata ini? Ada jembatan Pak ya? Jembatan itu nggak berapa lah, kalau kantorannya sedikit mah, kan? Hanya berapa lah? Kalau kita pakai kayu kan nanti lama-lama kayu kan akan rusak, gitu kan? Kita cor aja, cuma sedikit kan nanti buat lewat bisa. Terus keduanya juga di sana tuh kalau masalah pagar udah kita pakai yang ada, karena udah ngambil bambu udah ngambil dari orang udah pakai TPU, pakai udah. Nanti apa beli seng bekas udah pakai seng aja ketutup pintunya, nggak ada kemarin bahasanya orang mana permanen. Dengan uang yang ada sekarang misalnya berapa, gunakan aja. Itu alas-alas yang kira-kira dimakan memang perlu dibabat, kita bayar orang sana, mereka kita kasih udah berapa. Itu tukang-tukang itu kalau bisa orang sana jadi kita enak gitu kan. Kita enak berapa mau borongan mau harian, itu tergantung kita negonya sama yang akan membuat pagar. Tapi tentunya kan bambunya banyak-banyak mana ya. Tentunya kita harus ngomongin dulu di sini. Nah itulah. Jadi mungkin besok yang lain ke sana yang ngomongin bambu, gitu Pak. Iya betul. Bebas rumah. Saya dikit dulu. Ya gini gitu Pak. Jadi kita kalau kita nungguin Pak Sunardi, nungguin Pak FPD 09, aduh udah ketinggalan dah nanti dah. Udah yang ada aja sekarang kita di sini. Sekarang juga program yang baru, ayo kita sama-sama lah. Nanti masih ada lagi nih kegiatan kita nih selain ini nih, banyak nanti. Banyak. Tentunya tapi kalau kita sekarang aja udah melewat ya gimana sananya. Nih, kadang kan TPU udah TPU lagi kan. Begitu udah nggak habis baru pergerakan. Kemarin tuh warga Bima, saya sampai minta tolong sama Pak, tolong Pak. Apa nanya tuh orangnya tinggi, gede enggak badannya? Kurus Pak, oh bisa. Tuh. Coba kalau kemarin orangnya gemuk, udah nggak tahu dah. Jadi sudah ada kesempatan kita udah ketemu dengan pihak masyarakat sana, udah kesempatan ini jangan sampai disia-siakan lah. Itulah. Jadi besok apa yang ini udah kamu ikan udah tinggal dulu aja sore hari dan cari dah. Pokoknya besok intinya sudah ada kesepakatan. Sudah ada kesepakatan. Itu aja. Ya, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan nanti berhubungan dengan makam. Silakan untuk masalah nanti urusan nanti yang nggak bayar atau nggak bayar itu belakangan lah. Judulnya ini kita beri kesempatan dulu supaya makam kita pakai. Ya. Terima kasih Pak Dusun, tadi sudah dipaparkan secara cepat kalau Pak Dusun kan bahasanya gitu ya. Speednya dikit gitu kan. Biasa. Intinya Bapak, pihak mereka tidak mempersulit kita untuk menggunakan makam dan dari kita pun sebisa mungkin secepatnya digunakan dan tanpa mengeluarkan biaya istilahnya yang lebih berat. Kalau ada sejalan yang bisa dipakai ya kita pakai, mungkin seperti itu. Hanya komunikasi dan mediasi mungkin itu harus kita memang harus ada kesepakatan. Untuk hal ini mungkin kayak disambut dengan masalah soal sertifikasi tanah dan lain-lain. Mungkin Pak Nana minta waktunya untuk menjelaskan sedikit masalah proses ini sudah sampai sejauh mana. Silakan Pak. Pak Dusun RT RW di BCL. Untuk yang saya sampaikan kan beberapa hal. Yang pertama masalah legalitas itu sendiri itu yang paling utama. Kalau bahasa kantor notaris kemarin, memang legalitas ngurus wakaf ini rada lama prosesnya, nggak kayak biasa. Cuma kan secara agama dengan adanya ikrar wakaf yang kopian yang mungkin banyak yang pegang, kemarin kopi banyak, itu secara agama sudah sah. Itu jadi bisa dipergunakan untuk TPU itu sendiri. Nah, sambil berjalan proses sertifikat dari SHM ke wakaf itu kan perlu waktu, itu nyambil berjalan juga nggak apa-apa bisa dipergunakan. Jadi itu nanti yang jadi bahan kita surat pengajuan ke desa itu Pak Ketua. Ini kemarin saya sudah komunikasi sama Ketua Porkom mau Bang Redi juga.
Jadi selain kita izin ke lingkungan sekitar, nanti kita juga melayangkan surat ke kepala desa sekitar. Nah, ke kepala desa Karangpraharja berarti ya. Nah, di situ dilampiri yang surat dari warga sekitar nantinya. Nah, itu berarti dari Porkom sama ikrar wakaf. Ikrar wakaf itu dilampirin nanti buat sebagai kita ke kepala desa sekitar. Setelah itu kan udah kuat banget gitu. Itu yang pertama. Jadi secara agama karena ikrar wakaf itu dilembagakan oleh KUA itu sudah sah, sudah bisa dipergunakan buat TPU. Itu yang pertama. Terus yang kedua masalah bambu di SMP kebetulan memang lagi banyak. Sebenarnya kemarin mah banyak banget, cuma kan saya nunggu ini jadi enggak tarik ulur terus. Jadi dari warga ada yang minta juga ya kita kasih gitu, tapi masih banyak sih cukup. Tinggal nanti dijadwalin aja tenisnya, karena terus terang lokasi bambu kan di belakang, terus jalan sekarang udah saya tutup mati SMP itu. Jadi prosesnya 2 kali, ngambilin dari belakang ke depan sama motong itu. Jadi itu tinggal masalah teknis, tinggal diobrolin aja apa mau kerja baktinya ngangkutin dari belakang ke depan, apa semua ini diborongin ke tukang, itu tinggal diinin aja ke panitia. Itu yang kedua. Mungkin yang terakhir kalau dari saya masalah alur Pak nanti, karena terus terang yang meninggal itu kan nggak direncanakan, kadang-kadang nggak ada. Nah, alur proses dari yang meninggal sampai dengan dimakamkan itu kalau bisa mah birokrasinya dilakukan. Jadi ketika ada yang meninggal itu udah seset gimana cara biar cepat, apa kayak kemarin waktu masalah itu atau dari Porkom panitia TPU ada perubahan yang kira-kira cepat atau lebih bagus, ya tinggal dirumuskan aja Pak. Mungkin dari saya demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk masalah pemanggalan di wilayah saya yang di 03 SD 03, insya Allah kalau memang itu diperlukan, insya Allah mau saya siapkan. Dari mungkin insya Allah besok juga pagi mau ada kerja bakti di warga saya, akan saya bisa untuk TPU. Insya Allah. Alhamdulillah ya Bang. Kalau ada ininya sih sebenarnya sering namanya. Kalau ada yang bakunya pagar ukuran berapa gitu. Terus bentuknya kayak gimana kan bisa nyambil dipindahin, dipotongin ukuran sekian gitu. Kalau udah ada gambaran teknisnya mah ini. Ya mungkin kalau untuk teknisnya mungkin ini kali Bang. Kita ratakan aja, kita potong semeteran. Palingan kalau kita tanam 20 masih ada sisa 80. Itu kemungkinan besar dari mata aja nggak langsung melihat ke matang bisa. Dan tinggal tekniknya kita rapetin aja, tanam bambu semua. Kita sudah ada potong semeteran. Ini kan Atau 20 atau mana ya? Ya Setengah meter dah, 2 meter. Sama nanamnya Sama 50. Kenapa? Sama nanam kan? Ya, 2 meter sama dalam itu cuma 20 kayaknya. Nanti kita Jadi kalau permintaan dari warga mungkin di sana itu tidak terlihat mata. Artinya kalau tingginya kita kan minimal 170 ya, minimal yang kita paling tertinggi lah 170 ya minimal Kalau saya boleh
tambah 15 jadi sekitar 28 meter gitu. Iya, 30 meter. Itu yang harus ditutup. Nah, kalau yang lainnya itu nggak apa-apa terbuka, karena memang di sebelah sana pun ada pemakaman, di sebelah sana sawah, dan sebelah sini itu jalan. Nah itu yang dia minta itu biar nanti nggak langsung melihat ke tanah pemakaman, itu hanya yang berbarisan dengan berhadapan dengan kontrakan saja. Itu yang belum kita bahas mengenai penutupan dengan seng ataupun dengan apa saja. Dan nanti mungkin jangka panjangnya mau tem segala macamnya itu kan itu yang sebenarnya yang hanya berbaris dengan kontrakan. 30 meter. Kalau yang lainnya itu nggak masalah, bisa setengah, yang itu hanya bisa dilihat itu aja nggak masalah. Tapi yang baris yang itu aja yang seharusnya ditutup, karena mereka sendiri kan jadi biar nanti keluar dari kontrakan itu tidak langsung melihat ke pemakaman. Itu permintaan beliau dari pihak masyarakat yang ada di situ. Kalau kelilingnya mah nggak masalah, misalkan hanya jarang-jarang ataupun hanya di bangku terus nggak ada sengnya nggak masalah. Tapi Hari ini membahas persiapan penggunaan tanah makam TPU baru. Yang pertama, sertifikasi tanah makam TPU itu sudah diproses, tetapi sudah bisa digunakan. Artinya prosesnya lagi berjalan dan insya Allah tidak ada masalah untuk digunakan. Kedua, proses mediasi dengan masyarakat sekitar TPU akan diagendakan pertemuan pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 pukul 15 atau mungkin sore apa ya. Nah, ini dengan perwakilan dari pihak kita itu Bapak RW Dwi, Bapak RW Safari, dan Bapak RW Dalil. Nanti saya juga mendampingi. Untuk yang ketiga, penggunaan makam secara lebih jelas untuk muslim dan non-muslim juga akan dibahas di pertemuan tersebut untuk dengan tokoh masyarakat sekitar. Yang keempat, kerja bakti untuk pemotongan pagar bambu ini direncanakan hari Minggu Pak. Besok untuk SDN 03 ini minta tolong dikomandoi sama Pak RT Wahyu. Itu startnya pukul 8. Nanti dibantu sama wilayah-wilayah sekitar. Nah, untuk bambu sendiri mungkin bisa dipotongin dulu sekitar 2 meter. Nah, untuk yang wilayah kerja bakti di SMP 07 itu dikomandoi oleh Bapak RW Darlin. Nanti dibantu sama wilayah RT sekitar. Itu sama Pak, nanti kita serahkan mereka potongannya per 2 meter. Terus kemudian ada pertanyaan dari Pak tadi, untuk alur pemakaman juga perlu diperjelas nanti seperti apa alurnya. Jadi kalau ada yang meninggal, nanti pihak yang bersangkutan atau kewilayahan RT bisa menghubungi siapa, mungkin nanti peraturan atau urutannya itu lebih diperjelas lagi. Kemudian untuk nomor 7, penggunaan dana untuk proses persiapan pemakaman baru ini menggunakan uang sisa pembelian tanah makam atau hal-hal yang berkaitan dengan persiapan penggunaan tanah makam baru dapat menggunakan sisa uang pembelian tanah makam tersebut. Ya nanti berarti bisa digunakan uang itu untuk persiapannya ini. Untuk RT-RT yang belum pelunasan PTPU ini masih akan diberikan kesempatan untuk kesanggupan pelunasannya selama 1 bulan. Jadi kita lagi kesanggupan untuk pelunasan dan diberi waktu 1 bulan. Untuk nomor 10 ini peraturan dan pengelolaan tanah makam baru akan segera dibentuk dan disepakati. Jadi nanti pengelolaannya siapa dan seperti apa itu juga harus segera dipikirkan lagi. Untuk nomor 11, untuk kedepannya agar diagendakan duduk bersama antara Korkom, pihak desa, pihak pengembang untuk kembali memfollow up atau mempertanyakan tanah makam untuk perumahan ini berdasarkan segmen perumahan. Untuk yang ke-12 atau yang terakhir, perlu disepakati dana untuk operasional kegiatan pokok yang bersumber dari iuran RT dan RW. Di sini ada tertulis Rp5.000 per bulan dan nanti akan dituangkan dalam adat